بسم الله الرحمن الرحيم. قناة الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته والمستضعفين من المسلمين يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal haditsi kitabullahi azza wa jalla wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Fa innana anifan a'ni fi hadhil ayyamil khaliyatil madiyah fi ni'matin 'azimatin katsiratin la yuhsiha illallah wa fi minnatin jasimatin la ya'rifu qadraha illa mustiha. Saudara-saudara sekalian kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara dan menjaga kita semua. Sesungguhnya kita baru saja, yaitu di hari-hari yang telah lalu dan telah lewat, kita berada di dalam kenikmatan yang sangat besar dan sangat banyak, yang mana tidak ada yang mampu menghitung dan menghinggakan nikmat tersebut kecuali Allah. Dan kita berada di dalam kurnia yang sangat agung, yang mana tidak ada yang mengetahui kadarnya kecuali yang memberikannya, yaitu Rabbuna Azza wa Jalla. Wa qad waffaqana Allah Ta'ala lil bulughi ila syahri Ramadan bil qiyami was siyam wa bitilawati ma'amururil layali wal ayyam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk sampai kepada bulan Ramadan, untuk menjalankan puasa dan sholat, juga membaca Al-Quran di sepanjang siang dan malam. Wa qad nawwaha Allah tabaraka wa ta'ala hadha asy-syahr, ani dzalika asy-syahr Ramadan bi inzali a'dhamil kutub wa huwa al-Qur'an wa bi ghayatin samiyatin fi haitsu qala tabaraka wa ta'ala syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah meninggikan dan telah mengumumkan keutamaan bulan Ramadan dengan
menyebutkan diturunkannya kitab yang paling agung di bulan tersebut dengan tujuan-tujuan dan matlamat yang sangat tinggi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an," yaitu berpuasa di bulan Ramadan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk untuk umat manusia dan sebagai keterangan-keterangan terhadap petunjuk yang telah diturunkan tadi, dan sekaligus sebagai pembeza. Wa kadzalika a'dhamur rusuli min ahlil ard aktsara as-shadaqati wal a'mal as-shalihat bi suhbati mudzakaratil Qur'an ma'a a'dhamir rusuli min ahli sama wa a'nil awwal Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa a'nis tsani Jibril alaihi salatu wassalam. Dan Rasul yang paling agung dari penduduk bumi memperbanyak di bulan tersebut sedekah-sedekah dan berbagai amal saleh, disertai dengan mengulang-ulang pembacaan Al-Quran bersama dengan utusan yang paling agung dari penduduk langit. Yang saya maksudkan dengan yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang saya maksudkan dengan utusan yang kedua adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kama jaa min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu hina yalqahu Jibril wa kana yudarisuhul Qur'an kulla lailatin min Ramadan. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada hina yalqahu Jibril bil khairi minar rihil mursalah. Wal hadis indal Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Sebagaimana di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana beliau mengatakan, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan keadaan beliau yang paling dermawan adalah di bulan Ramadan. Dan beliau paling dermawan ketika dijumpai oleh Jibril, dan Jibril selalu mengkaji ulang Al-Quran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap malam pada bulan tersebut. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa dengan Jibril, beliau itu lebih dermawan kepada kebaikan daripada angin yang dilepaskan, daripada angin yang diutuskan. Fawaffaqallahu tabaraka wa ta'ala al-mu'minina fil jumlah ala iddatin wa adidin minal a'mali shalihatil mutanawwi'ah imanan wa ihtisaban, imanan bi sidqi wa bi huquqi hadhil a'mal wa ihtisaban bi ajrin wa masubatin min indi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kaum mukminin secara umum dengan mengerjakan berbagai dan beraneka ragam amal saleh, dengan diniati keimanan dan mencari pahala, iman kepada benarnya syariat tersebut, dan mencari pahala dan ganjaran dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma ba'da dzalik, ba'da istikmalil iddah atau ba'da ru'yatil hilal wa da'al mu'minuna hadzal dhaifal karim bihasratin nufus wa haznil qulub. Kemudian setelah itu, setelah sempurnanya bilangan bulan Ramadan,
atau setelah dilihatnya anak bulan, kaum mukminin melepaskan dan mengadakan semacam perpisahan dengan bulan yang mulia ini, dengan tamu yang sangat dermawan tersebut, disertai dengan sedihnya hati dan penyesalan jiwa. Ya syahr Ramadan, taraffaqtumu al-muhibbin, tudaffiqu qulubahum min alamil firaq. Kama dzakarahul Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala fi Lataifil Ma'arif. Wahai bulan Ramadan, kasihanilah hati-hati dan air mata orang-orang yang cinta kepadamu, karena hal ini akan membuat sedih hati mereka karena merasa sakit akan perpisahan ini. Sebagaimana ini diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam Lataiful Ma'arif. Wa ma'adzalik fa inna Allah azza wa jalla wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam syara'a lana al-faraha wal istibsyar bi qudumi Idul Fitr, li'anna Allah azza wa jalla huwa maulahum, kama qala Rabbuna azza wa jalla, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Sekalipun kaum muslimin mengalami kesedihan dengan berpulangnya bulan Ramadan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada mereka untuk bergembira dan untuk bersukacita dengan ketibaan Idul Fitr. Karena walaupun perpisahan itu ada, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan dan pemimpin mereka yang senantiasa menyertai mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah pemimpin dan pengatur orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Fallahu azza wa jalla fi iblaghihi iyana syahr Ramadan lahu hikmatun azimah, wa fi insilahihi anna aidan lahu hikmatun jalilah. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam penyampaiannya kita kepada bulan Ramadan, dia memiliki hikmah yang sangat mendalam. Demikian pula ketika dia menjadikan Ramadan itu pergi meninggalkan kita, dia juga memiliki hikmah yang sangat besar. Fahuwa tabaraka wa ta'ala yuhmatu fil ula wa fil akhirah. Maka Allah tabaraka wa ta'ala itu layak untuk dipuji di dalam pembukaan dan juga di dalam penutupan. Fisairil awqati wal azman, yaitu di seluruh waktu dan di setiap masa. Min ajli dzalika qala tabaraka wa ta'ala walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan syariat tentang puasa dan keringanan-keringanan yang dia berikan kepada orang-orang yang memiliki uzur, disertai dengan kewajiban mengqadha puasa di hari-hari yang lain, Allah berfirman, yaitu agar kalian menyempurnakan bilangan puasa tersebut dan agar kalian mengagungkan Allah atas hidayah yang Dia berikan kepada kalian dan agar kalian bersyukur. Falihtida'u bi kitabillahi azza wa jalla laisa munhasiran ala syahri Ramadan, balihtida'u yahsul wa yanbaghi an yahsula fi sairil azman hatta nalqa rabbana azza wa jalla bi qawlihi azza wa jalla wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka usaha untuk mencari hidayah melalui Al-Quran tidaklah terbatasi, tidaklah terbantut pada bulan Ramadan saja.
Bahkan hendaknya usaha untuk mencari hidayah melalui Al-Quran terus berlangsung dan terus berjalan di sepanjang masa sehingga kita berjumpa dengan Rabb kita Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam firman-Nya tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai datangnya kematian kepada dirimu. Fala budda min tatbiqi syukri billahi azza wa jalla ala hadhihi ni'amil azimah. Maka wajiblah bagi kita untuk menerapkan syukur kepada Allah azza wa jalla atas kenikmatan-kenikmatan yang besar ini. Wala budda min an nuwadhiba ala sabri ala jami'il mihani wal balaya. Dan wajiblah bagi kita untuk senantiasa menjalankan tugas kesabaran di dalam memikul ujian dan cabaran ini semua. Wa min ajli dzalika qala rabbuna azza wa jalla ba'da dzalik, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka dari itu, setelah penyebutan syariat puasa dan kelengkapannya tadi, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila para hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaknya mereka memenuhi seruanku dan beriman kepadaku agar mereka senantiasa terbimbing. Alasna abidan lillah, alasna fuqara'a ila rahmatillahi ta'ala fi sa'iril ayyami wal layali wa sa'iril azman. Bukankah kita ini adalah para hamba Allah? Bukankah kita ini sangat memerlukan kepada rahmat Allah tabaraka wa ta'ala di setiap waktu dan di sepanjang masa? Fa'alaina an nuwadhiba bil ibadat fa inna inqidha'a syahri Ramadan laisa bi ma'nan qita'i 'anil amal. Maka kita wajib untuk melanjutkan tugas-tugas ibadah kita, karena berhentinya bulan Ramadan tidak menunjukkan terputusnya amalan-amalan tersebut. Fa'alaina an nakuna min ahlil imani war rasyad. Maka kita wajib untuk senantiasa berusaha menjadi ahli iman dan orang-orang yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yakun kadzalik fal halaku min wara'i dzalik. Kalau itu tidak dilakukan, maka kebinasaan akan ada di sebalik itu. Kama jaa min hadis Abi Syuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu, annahu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala abshiru abshiru alaysa tashhaduna alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Qulna bala. Qal fa inna hadzal Qur'an sababun tarafuhu bi yadillah wa tarafuhu al-akhar bi aydikum fatamassaku bihi fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abada. Maka dari itu, sebagaimana dalam hadis Abi Syuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Kemudian beliau mengatakan, bergembiralah kalian, bergembiralah kalian. Bukankah kalian bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad, aku adalah utusan Allah? Maka kami menjawab, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyatakan, sesungguhnya Al-Quran ini adalah suatu penghubung. Salah satu hujungnya ada di tangan Allah, dan hujung yang lain ada di tangan-tangan kalian. Maka berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quran, karena kalian tidak akan tersesat dan kalian tidak akan celaka apabila kalian berpegang teguh di belakangnya. Wal hadis akhrajahu Imam Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf wa min tariqihi Ibnu Abi Asim fil Ahad wal Masani bi sanadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam Musannaf dan dari jalur beliau
Meriwayatkan juga Imam Ibnu Abi Asim dalam Al-Ahad wal Masani dengan sanad yang hasan. Wa kama annana umirna bitamassuki bil Qur'an fakadzalika nu'maru bitamassuki bima huwa mufassirun lahu wa mubayyinun lah wa huwa mithluhu fis syariah wa huwa sunnatun nabawiyah. Dan sebagaimana kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran, kita juga diperintahkan untuk setia kepada sesuatu yang menjadi penjelas dan penerang pensyarah Al-Quran, yang mana dia adalah setara dengan Al-Quran di dalam syariat, yaitu as-sunnatun nabawiyah. Kama ja'a min hadis Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah wal haditsus sahih akhrajahu Imam Ahmad fil Musnad wa ghairuh. Sebagaimana di dalam hadis Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, yang mana beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya saya telah diberi Al-Quran dan yang semisal dengannya bersamanya. As-sunnah semisal dengan Quran di dalam pensyariatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad dan yang lainnya. Wasanaduhu sahih, dan sanadnya sahih. Nas'alullah azza wa jalla an yanfa'ana bima sami'na wa nas'alullah azza wa jalla an yataqabbala minna wa minkum salihal a'mal wa an yatajawaza anna wa ankum qabihal ahwal. Kita mohon kepada Allah azza wa jalla agar memberikan manfaat kepada kita atas apa yang telah kita dengar, dan kita mohon kepadanya agar menerima dari kita amal-amal yang soleh dan memaafkan, yaitu kami dan Anda semuanya, dari keadaan-keadaan yang buruk. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.